Baik, terima kasih Pak Mamat, Bapak Ibu Guru, terima kasih. Saya Arif, wakil dari PT Dasa. Kita Dasa Aprilindo itu saya kasih singkatnya aja. Kita itu bergerak di bidangnya konsultan IT, kemudian kita fokornya kita itu ada di database, kemudian di implementer. Selain itu juga kita di jaringan, security jaringan juga ada. Nah, kita di sini ada program yang namanya Dasa Edukasi atau kita singkat DADU. Nah, DADU ini adalah program kita yang mungkin bisa disebut CSR, walaupun itu tidak CSR ya mungkin, tapi kebanyakan orang menyebutnya CSR sih. Jadi kita di sini akan membantu sharing ke teman-teman, ke guru-guru ataupun ke teman-teman nanti ke adik-adik kelas, bagaimana sih dunia IT sesungguhnya di dunia nyata. Kemudian update teknologi apa sih yang sekarang lagi ada. Dan kita harapkan teman-teman SMK di sini bisa meningkatkan kompetensinya dengan dibantu informasi dan sharing knowledge dari kita. Jadi planningnya itu kita akan ada program sharing knowledge, kemungkinan di dalam 1 bulan kita akan coba lakukan beberapa materi, kemudian di sana di sharing knowledge itu kita akan buat juga live streaming, sehingga mungkin nggak hanya teman-teman yang ada di sini, apakah guru-guru di sini ataupun nanti mungkin di sekolah pun ataupun di rumah pun bisa mengikuti gitu. Jadi di sini kita akan membuka bagaimana wawasan teman-teman adik-adik kelas di SMK ini bagaimana sih dunia kerja itu. Mungkin di sini sudah mendapatkan ilmu basicnya. Di dunia nyatanya bagaimana? Dan kita dengan pengalaman kita selama ini dengan menjalankan beberapa proyek, yaitu di database, di jaringan, ataupun di aplikasi, pembangunan aplikasi developer, kita akan sharing ke teman-teman. Bagaimana nih di dunia nyata tuh, teknologi apa aja nih yang akan kita sharing nih sekarang yang ada teknologi ini seperti ini. Silakan teman-teman pelajari. Kalau kita ada proyek, kemungkinan kita akan bisa bekerja sama. Jadi ketika kita membutuhkan tenaga ahli ataupun nanti tenaga bantuan, ketika dari teman-teman dari sini sudah ada yang mengikuti beberapa program di kita dan kompeten, mungkin kita juga akan bantu nextnya itu bisa sampai kita bantu sertifikasi, ataupun nanti kita ikutin jadi project, ataupun bisa mungkin direkrut jadi karyawan kita. Jadi di sini kita akan juga mencari talent-talent yang bagus dan handal nanti untuk dunia kerja yang bisa kita andalkan. Kemudian untuk partnership kita di Oracle, sudah ada gold partner dengan Oracle, kemudian dengan Dell Network. Kemudian untuk yang lainnya ada MySQL, Postgre, kemudian untuk DevOps kita juga lagi menjalankan, ke Big Data juga kita lagi journey. Kebetulan ini microservices ini adalah yang akan kita sharing sekarang ini adalah bagian dari Big Data ya, Patri ya. Jadi di sini kita akan sharing bagaimana nanti Big Data yang sekarang sedang ramai, bahkan semua BUMN, kementerian pun sudah akan beranjak ke teknologi Big Data. Dan ini adalah cikal bakalnya microservices ini. Bagaimana sih microservices nanti akan ada penyampaiannya hari ini oleh Pak Tri. Begitu, mungkin singkatnya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, berkolaborasi. Kemudian jika ada masukan dan saran, silakan. Kita akan terbuka, kita akan fleksibel, apapun itu. Kemudian jika ada masukan kita yang sesuai dengan kompetensi kita, silakan. Misalnya kita butuh materi ini nih, aplikasi sekarang seperti apa nih teknologinya. Insya Allah kalau misalnya kita bisa memaparkan, kita akan sharing knowledge. Jadi intinya nanti kita akan bekerja sama dalam program-program untuk bidang IT yang tentunya ada di kompetensinya kita akan bantu juga sharing sampai teman-teman mengerti ataupun tahu jika ada yang berprestasi ataupun nanti talentnya bagus, akan kita bantu sampai ke jenjang pekerjaannya. Mungkin seperti itu ya Pak Manap, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya. Mangga kita lanjutkan ke sharing sessionnya dari Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Mungkin melanjutin dari Arif tadi bilang bahwa kita ingin sharing lah mengenai teknologi di luaran itu seperti apa sih sebenarnya sih yang lagi tren sekarang gitu kan. Apalagi karena menurut saya pribadi gitu dan mungkin teman-teman juga merasakan mungkin bahwa seringkali kita belajar di sekolah, belajar di kampus, ternyata pas realita pekerjaannya tuh berbeda. Tapi sebetulnya tetap bermanfaat, tetap terpakai, cuma realitanya berbeda. Dan teknologinya kayak gimana? Mungkin hari ini saya akan sedikit jelaskan mengenai teknologi microservices. Teknologi microservices ini
Bentar. Oke. Nah, di sharing hari ini saya akan berbicara mengenai DevOps atau microservices lah ya. Ada yang tahu nggak microservices ini sekarang tuh dipakainya sama siapa sih teknologinya? DevOps ini? Global, betul pastinya. Oke, kalau di dunia bisnisnya sekarang tuh kayak startup Indonesia kayak Tokopedia, Gojek, Grab, Bukalapak, itu pasti mereka sudah pakai teknologi DevOps atau microservices. Kelebihannya apa? DevOps atau microservices ini dengan aplikasi-aplikasi yang udah lama lah ya, e-commerce dulu, zaman sekarang bedanya apa sih? Itu jelas banget bedanya jauh sekali. Nah mungkin sedikit saya mulai, ini akan saya bahas mengenai approach monolithic versus microservices. Jadi aplikasi itu kalau aplikasi yang dulu atau aplikasi yang besar banyak fiturnya gitu ya, itu tuh sekarang tuh sebutnya aplikasi monolitik. Aplikasi monolitik itu satu aplikasi banyak fitur. Kalaupun ada satu fitur yang berubah, itu satu sistem harus diupdate, harus di-deploy ulang kan, di-deploy sebenarnya kan ya. Jangankan fitur, kita mengganti logonya aja, logo gambarnya aja, satu sistem itu harus kita take down dulu. Nah, teknologi kayak gitu sekarang udah mulai beralih ke microservices, nanti saya jelasin bedanya apa kayak gimana. Lalu ada implementasi microservices and CI/CD. CI/CD ini continue integrated atau continue delivery. Contohnya kayak gini, mungkin sering di marketplace di Tokopedia ya, misalkan flash sale dari jam 10 sampai jam 12 siang. Itu fitur baru kan sebenarnya kan, tapi di limit waktunya. Jadi teknologi atau perusahaan sekarang tuh dituntut untuk terus berinovasi, terus merilis fitur-fitur baru tanpa merubah sistem. Jadi kapanpun mau nambah fitur, kapanpun mau menghilangkan fitur, itu nggak ada impact sama sekali ke sistem yang sedang berjalan. Coba bayangin aja gitu, kalau aplikasi zaman dulu, ketika kita ada flash sale tadi jam 10 sampai 12 gitu kan ya, itu bongkar coding dulu, di deploy itu bisa seminggu baru kelar. Terus mau ngurangin lagi, bongkar lagi, coding dihapus lagi, seminggu lagi. Kalau untuk bisnis time to marketnya itu ketinggalan jauh banget. Tapi kalau teknologi microservices kayak tadi, ya udah fitur ini bisa hidup dari jam 10 sampai jam 12 doang di tanggal sekian. Itu otomatis dia. Otomatis deploy, jalan, ketika jam 12 otomatis di take off lagi, dimatiin lagi sistemnya. Itu microservice itu arah sana gitu. Mungkin selanjutnya ketika kita mau DevOps, kepotong nggaknya ini? Apa aja sih harus kita siapin secara resource-nya, secara orangnya, skill set-nya apa sih yang harus kita punya gitu kan ya. Itu pasti kan ada rules-nya lah, ada pakemnya lah kalau ngomongnya mah ya. Nah, masuk sini monolithic versus microservices. Nah, ini saya sedikit gambarin aja. Ini kita ada satu aplikasi misalkan antar jemput berbasis web, ini fiturnya banyak. Ini kita aplikasi monolithic, satu aplikasi banyak fiturnya. Nah, aplikasi monolithic itu kayak gini. Klien mengakses ke satu sistem, kelebihannya murah, low cost. Arsitekturnya simple, kelihatan simple. Karena cuma satu user, kita bikin aplikasinya, fiturnya banyak, selesai, gitu kan. Performance-nya lebih cepat, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Kekurangannya, codingnya berantakan. Tadi saya bilang, codingnya kapanpun ketika kita mau nambah fitur atau mengurangi fitur, kita ngoding lagi, akan terus seperti itu gitu. Kekurangannya lagi adalah tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Di sini kalau ngomongin teknologi tadi, ya zaman sekarang mungkin ada yang pakai Netflix di rumahnya, langganan Netflix itu sudah berbasis microservices. Jadi kalau nonton Netflix nih, kita bisa skip intronya, terus kita bisa masuk ke skin yang mana, karena satu film itu dipecah sama dia. Jadi banyak aplikasi kalau ngomongin aplikasi ya. Jadi menit 1 sampai menit 5 jadi satu kontainer sendiri, menit 6 sampai 10 satu kontainer sendiri. Dia bikin kayak gitu. Teknologinya makanya cepat banget tuh. Ini monolitik. Nah, terus aplikasi itu selain monolitik sekarang itu bukan sekarang sih.
beberapa tahun ke belakang tren yang namanya SOA, Service Oriented Architecture. SOA ini dipakai ketika kita mau integrasi ke luar sistem eksternal. Misalkan PT Kereta Api Indonesia, dia kan jualan tiket ya. Tiketnya kita bisa beli di Indomaret, di Alfamart, di Traveloka, di Tokopedia juga bisa, gitu kan? Sebenarnya si vendor-vendor yang tadi itu mengakses ke sistemnya KAI. KAI yang mengekspos API-nya dia bikin satu API. API itu boleh dibaca sama siapapun juga, diizinkan sama dia, gitu kan. Tapi kan kalau ngomong bahasa pemrograman, misalkan KAI ini pakai Java, ya Crash harus Java lagi. Kalau ngomongin tradisional aplikasi ya, Java ngomong ke Java, atau ke JSON atau ke apa, nggak mungkin .NET bisa ngakses ke Java. Tapi ketika berbicaranya menggunakan SOA, itu dia tidak membatasi teknologinya pakai bahasa pemrograman apapun juga. Jadi tugasnya SOA ini adalah dia sebagai mediator, dia sebagai translator. Maksudnya kayak gimana? Ketika ada satu aplikasi Java ke .NET, udah jelas nggak bisa ngobrol kan ya. Nah, ketika kita pakai SOA ini, ada toolsnya namanya Service Bus. Service Bus itu dia bisa mentranslate atau menerjemahkan dari bahasa Java, outputnya dari .NET. Jadi nggak ada lagi kendala, mau beda bahasa pemrograman nih, nggak bisa ngobrol. Jadi ketika udah berbicara mengenai SOA, itu udah nggak ada lagi hambatan, keterbatasan untuk bahasa pemrograman. Contoh simpel, apalagi setelah SOA nih, sekarang masuk ke teknologi yang namanya microservices tadi, DevOps gitu kan. Zaman sekarang, ketika ada rekrutmen nih contohnya gitu ya, misalkan Bukalapak atau Tokopedia atau Gojek, rekrutmen programmer, dia nggak peduli yang dikuasai pemrogramannya bahasa apa, dia nggak peduli. Yang penting kita butuh programmer, oke, datanglah misalkan yang melamar ya, bisa bahasa pemrograman apa, Java, dites bisa, ya udah masuk. Karena ketika sudah microservices, di dalamnya tuh bahasa pemrograman macam-macam pak. Jadi nggak terbatas gitu, nggak ngebatasin bahwa harus .NET semua, Java semua, enggak. Bisa jadi fitur A .NET, fitur B pakainya Java, fitur C pakainya Python. Itu udah kayak gitu. Jadi misalkan gini, tim analis bilang bahwa oke, kita ada fitur payment misalnya, payment ini harus cepat, nggak boleh lambat gitu kan. Oke, kalau ketika payment, programan apa nih yang kira-kira cepat pakai Python misalkan. Oh ya udah, untuk payment gateway-nya pakai Python. Untuk security-nya misalkan ada fitur yang harus ada security, misalkan data karyawan, data nasabah dan lain-lain, Java lebih secure gitu kan. Ya udah, fitur itu pakai Java. Nanti ujungnya jadi satu aplikasi tetap. Paling contoh, paling simpel saya jelasin Gojek. Kita pasti pernah pakai Gojek ya, aplikasi Gojek. Ketika kita klik aplikasi di handphone kita, klik, muncul UI itu dari UI-nya loh, itu engine-nya belum jalan. Jadi microservices itu konsepnya adalah UI-nya nih, contoh UI login, itu satu aplikasi sendiri. Aplikasi benar sendiri, dipisah. Karena udah ngomongnya microservice, jadi service itu dipecah sekecil mungkin. Misalkan dulu kita ngoding koneksi database, kita satuin kan semuanya, bikin string database-nya, connect kemana, username password-nya apa gitu. Satukan sama logic aplikasi. Nah, kalau udah microservices, untuk koneksi database aja, kita bikin satu kontainer sendiri. Kontainer ini ada yang udah familiar nih. Nah, kontainer itu kan dia untuk ngebundling atau ngebungkus aplikasi. Jadi lebih kecil ukurannya. Satu fitur, satu kontainer. Contoh UI login, satu kontainer. Kalau misalnya di Gojek, tadi GoRide itu satu aplikasi sendiri. Satu kontainer. Satu kontainer ini, tapi di belakangnya, secara backend di belakang servernya, si GoRide ini ada 1000 kontainer mungkin untuk menangani jutaan transaksi per detik. Nah, kelebihannya microservices, teknologi ini tuh bisa gini. Ada istilah yang namanya auto-scaling. Auto-scaling itu gini, misalkan tadi Gojek si GoRide. GoRide ini cuma satu kontainer awalnya. Satu kontainer ini bisa menghandle 100 transaksi misalkan kan. Nah, ketika 100 transaksi masuk semua ke sini, kalau aplikasi zaman dulu dia akan nge-crash, akan nge-hang, mati aja udah gitu ya. Tapi kalau udah pakai kontainer, ketika dia mencapai limitnya 100 transaksi, otomatis dia akan nge-clone dirinya sendiri. Jadi 2.
Setelah 200 transaksi nih, 100 ini, 100 ini, masih kurang juga, jadi 3. Masih kurang, jadi 4. Masih kurang, jadi 5. Terus aja. Selama kebutuhannya ada, dia akan terus menambah dirinya sendiri. Tapi ketika transaksinya turun lagi, misalkan jadi 10 tadi kan, misalkan lagi jadi 1. Dari 10, ngurangin, oke jadi 9. Ngurangin lagi, jadi 8. Terus, sampai jadi 1 lagi. Itu teknologi microservices yang menggunakan kontainer. Disebutnya auto scaling. Makanya kita nggak pernah tuh lihat Gojek, Tokopedia, atau startup yang ada di Indonesia sekarang down gitu. Kita nggak pernah lihat itu. Karena mereka udah pakai teknologi kayak gini. Ini tuh powerful banget. Dan bukan di startup doang, sekarang kayak pemerintahan, kayak pajak. Dulu kalau kita mau lapor pajak, e-filing itu tiap bulan Maret tuh pasti down, pasti lambat, pasti apa gitu nih. Mereka udah pindah ke sini, aman. Karena ketika transaksinya gede, tidak akan nambah. Tapi balik lagi, ketika dia nambah resource, nambah itu, kita harus menghitung juga kapasitas hardware yang kita punya, mumpuni atau enggak. Karena ketika auto scaling pun kita bisa batasin. Auto scalingnya maksimal jadi 10 kontainer misalnya gitu. Jadi dia nggak akan lebih dari 10 kontainer. Jadi nggak liar sama 100. Enggak kayak gitu. Jadi kita bisa batasin juga. Kurang lebih kayak gitu teknologinya. Nah, GoRide, GoFood, GoSend itu tuh satu kontainer sendiri. Kita sebagai user melihatnya, wah ini satu aplikasi gede, banyak fiturnya, kan? Tapi ternyata di belakangnya itu satu aplikasi kecil-kecil sendiri dia. Kolom search driver, misalkan search alamat, dia satu kontainer sendiri. Search menu makanan, dia satu kontainer sendiri. Itu bikin kayak gitu. Jadi pokoknya ketika kita berbicara microservices, service sekecil apapun itu, kalau kita bisa take out dibikin satu kontainer, itu lebih bagus. Kenapa kayak gitu? Karena once ada pemeliharaan atau kita ada perubahan, ya udah kontainer itu aja yang kita ganggu. Yang lainnya nggak bisa kita ganggu. Aman secara sistemnya itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Berarti, tapi tetap kalau database itu satu. Database tetap satu. Oke. Ketika ngomongin microservices, database bisa jadi satu atau dipecah juga. Jadi banyak. Mungkin bukan banyak database ya, database satu tapi skemanya banyak. Jadi misalkan kita bikin satu skema untuk si GoRide-nya doang, satu skema untuk si GoFood-nya doang, satu skema untuk si GoSend-nya doang, itu pecah sendiri-sendiri. Itu best practice-nya sih dibikin seperti itu. Ya. Oke. Untuk menghitung kebutuhan hardware sih biasanya itu kan kita ada hitung-hitungan, misalkan transaction per second-nya itu berapa banyak gitu kan ya. Ya kita akan hitung dulu, pasti akan bertanya bahwa ini yang akan bertransaksi di sini berapa banyak jumlah orangnya. Terus data yang diolah pun berapa banyak. Misalkan datanya, oh banyak gambarnya yang di-input, oh usernya banyak nih, sekali login itu 1000 orang, itu pasti ada hitung-hitungannya lagi sih biasanya. Nah di vendor hardware-nya biasanya kita akan hitungin juga untuk hitungin itu. Jadi fleksibel sebenarnya, tergantung si aplikasinya sendiri. Kalau ngomongin hardware ya, gitu. Perhitungannya persisnya sih saya belum ada ya untuk hitung hardware itu, karena biasanya gini, yang pernah saya alami lah ya, pernah saya alami juga, ketika ngitung hardware itu kan pasti ketika mau launching aplikasi kita di stress test tuh. Misalkan kita setting hardware-nya 4 core, 8 GB memori misalnya itu, terus sekali hit itu misalnya 1000, itu mumpuni nggak? Pakai JMeter biasanya tuh. Kalau kita biasanya ya, kalau saya dulu biasanya pakai JMeter untuk nge-stress test aplikasi. JMeter. Jadi kita bisa bikin, misalkan login nih, kita mau ngetes loginnya dulu aja gitu ya. Kita bikin loginnya, terus kita konekin ke JMeternya kita setting 1000 orang gitu kan per detiknya. Dijalanin sama kita, dia otomatis jalan, dia akan ngeliat dengan hardware yang kita siapin, dengan user yang akan nge-hit apa cukup atau enggak. Biasanya kalau nggak cukup, dia akan ada timeout atau nggak ada error. Dilihatin sama dia, kasih tahu error nih. Oh dari 1000 user ini yang ke handle itu cuma 700. Itu ada reportnya ke JMeter. Bisa dilihat dari situ sih. Kalau saya dulu, itu masih seperti itu. Sekarang juga gitu kan adanya.
Geometer. Ya. Itu pengaruh ke jaringan juga. Enggak, Pak. Jadi itu kan khusus untuk aplikasi aja. Iya. Ya, Jadi nanti akan lebih kompleks lagi kalau misalkan itu udah berbasis ya udah jalanin kayak Gojek tadi kan. ya. Jadi si geometer ini bisa kita spesifikin untuk ngetes fitur yang mana. Jadi nggak seluruh aplikasi. Jadi misalkan aplikasi absen doang lah misalkan atau aplikasi loginnya aja, itu kita bisa spesifikin ke si geometer itu. Ini perhatian ada tambahan nggak soal geometer? Aman. Gitu karena kita pun bahasa nih lagi ada jalan project kemarin ya kita ada tes juga kita pakai geometer untuk menentukan hardware juga sih ujung-ujungnya gitu kan. Misalnya kita nanya bahwa spesifikasi server aplikasi sekarang berapa? Oh cuma 2 core 4 GB memori gitu kan. Ya udah kita tes, oh kurang, nanti nggak ngomong Pak ini kayaknya kurang deh, rekomendasinya lebih baik segini hardware-nya. Itu yang menggunakan real fisik servernya atau virtual? Bisa fisik bisa virtual. Kalau misalkan si aplikasinya di fisik pakai geometer bisa juga. Kalau di virtual ya bisa juga nggak masalah. Betul. Aman. Sejauh Bu. Ini ada yang mau tanyain lagi? Belum nanti ini ya minggu depan workshop apa ya? Bukan workshop ya sampai karena kan biasanya gini kalau hanya dibayangkan tanpa dilakukan Ya. sedang Betul sekali. mungkin ya implementasi Implementasinya seperti apa? Harus ngajak Pak Ferry kayaknya. ya mungkin nanti bisa Siap. selanjutnya Siap. Mungkin kalau boleh sih nanti mungkin ajak tim yang teman senior developer kita ngasih tahu aja bahwa cara bikin microservices yang langsung dimasukin ke kontainer itu kayak gimana sih gitu kan ya. Barik, akan barik. Jadi kita memang ada senior developer kita yang memang bisa lah gitu ya kayak dia ngoding terus di oh ini saya nambahin dulu sedikit. Ketika kita berbicara microservices, hal-hal yang biasa kita lakukan ngoding itu yang biasa dulu kita lakukan itu sudah nggak dipakai sama kita. Itu bukan nggak dipakai, itu berubah secara prosesnya, secara SOP-nya itu berubah. Mungkin biasanya gini, kita ada satu project, ada 10 orang programmer. Biasanya masing-masing programmer akan nyimpan source code-nya di laptopnya masing-masing atau di PC-nya masing-masing. Ketika jadwalnya kumpulin source code, baru dikumpulin sama dia. Ini source code saya, ini source code saya, baru nanti ada tim leader-nya atau siapapun itu yang nge-compile atau ngegabungin semuanya. Biasanya seperti itu kalau dulu. Nah kalau sekarang, ketika kita berbicara microservices, itu kita harus punya tools namanya source code repository. Mungkin pernah GitHub, GitLab. Nah, jadi semua source code itu programmernya mau nggak mau harus ngumpulin source code-nya di GitHub atau di GitLab. Dikumpulin di sana, nanti ada tools CI/CD tadi, tools automation. Kalau biasanya pakai Jenkins, kalau ada pernah dengar Jenkins, nanti si Jenkins ini yang akan narik source code-nya ke GitHub, sama dia di compile, terus sama dia di build, terus dimasukin ke aplikasi servernya, entah itu Tomcat, entah itu Java, entah itu apapun itu. Nanti tinggal kita ada codingannya, otomatis tarik source code, compile, build, jadiin kontainer, deploy langsung running. Jadi kita nggak ada lagi istilah kita saya deploy dulu, pindahin foldernya ke C atau kemana ya, nggak ada lagi kayak gitu. Itu semuanya udah otomatis, biasanya kayak gitu. Dan kelebihannya kalau kita punya source code repository, itu kita bisa nge-track siapa yang terakhir berubah, siapa yang terakhir commit, siapa yang narik. Jadi nggak ada istilah, enggak bukan saya, enggak nggak tahu padahal dia yang hapus misalkan gitu kan ya, karena dia nggak mau salahin, dia nggak mau ngaku gitu. Tapi kalau udah pakai source code repository itu kelihatan semuanya. Betul, ada jejaknya, kelihatan semuanya. Gitu. Dan selain itu juga kalau di dunia kerja orangnya resign, ya kita masih bisa baca dokumentasinya dia. Karena biasanya kalau dulu orangnya resign, source code-nya dibawa pergi sama dia semua. Bingung tuh, nah ini source code ini mana? Sekarang tuh nggak kayak gitu. Gitu. biasanya
Oke. Kalau tim itu tergantung sebenarnya Pak, tergantung aplikasinya mau seberapa besar. Untuk aplikasi 2-3 orang juga sebenarnya bisa-bisa aja. Karena gini, biasanya kalau dalam microservices, secara metodologinya itu nanti akan dibahas sih, lebih ke Scrum biasanya. Kalau ngomongin Scrum, misalkan tadi ada satu aplikasi 10 fitur misalnya gitu ya, kita programmernya cuma punya 5 programmer dengan 10 fitur katanya. Ya udah, satu programmer masing-masing 2 fitur. Dan dia harus benar-benar fokus ngerjain 2 fitur aja, nggak boleh kerjaan yang lain. Kita bisa bikin kayak gitu, tergantung kompleksitas dan tergantung berapa besar aplikasinya. Baik lagi kalau di dunia kerja, ketika ada aplikasi, bikin aplikasi besar dong. Biasanya kalau di dunia kerja itu kerapat sama masalah waktu. Aplikasinya besar, cuma dikasih waktu 3 bulan untuk beresin gitu kan. Ketika aplikasinya besar dan waktunya mepet, otomatis kita nambah orang. Orangnya harus banyak gitu kan, orangnya banyak baru bisa ngejar delivery yang cuma 3 bulan tadi. Biasanya seperti itu. Nah mungkin tujuannya salah satunya kita juga kesini adalah mungkin ketika teman-teman adik-adik kita nanti di sini sudah familiar dengan ini, udah bisa gitu kan. Once kita ada kerjaan yang butuh tiba-tiba orang banyak gitu kan, ya kita nggak akan nyari kemana lagi gitu. Kita bisa jalan bareng kok. Jadi kita jalan bareng ada juga. Seperti itu sih tujuannya, salah satunya mungkin ya. Tujuan kita seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Siap. Nah, terus kenapa microservices gitu kan? Saya ketika presentasi ke customer adalah kenapa sih kita harus pindah ke microservices gitu kan? Saya sudah jelasin juga ya karena begini, tapi kan mereka kenapa gitu kan? Nah, jadi IT itu berubah sampai saat ini terus berubah. Jadi kalau orang-orang tuh dulu saya sempat juga berpikir pas pertama kali kerja kayaknya dulu saya kuliah IT salah jurusan ya. Harus belajar terus soalnya gitu. 6 bulan sekali ada teknologi baru, belajar lagi, baca lagi. Kalau kita nggak kayak gitu, ketinggalan udah gitu. Nah di sini pun dijelasin bahwa IT itu harus berubah dan selalu yang terdepan. Kenapa? Jadi kalau ngomongin RPL, ini waterfall. Zaman saya kuliah, saya dicekokinnya waterfall. Tapi waterfall ya. Waterfall ini kekurangannya apa? Kita tuh harus dari ngedesain, develop aplikasi, selesai, baru nulis. Ada perubahan, kita balik lagi ke desain. Ke atas lagi, ngulangi jauh banget gitu kan. Setelah itu masuk ke agile. Agile itu kayak, udah, desain dan development bisa bareng, bisa jalan sesuai dengan fiturnya ada dulu yang ada fitur A, desain selesai, ya udah jalan. Selesai. Lalu masuklah ke DevOps. Sekarang tuh udah masanya DevOps. DevOps ini apa? DevOps ini adalah Development and Operation. Nah, di dunia kerja, balik lagi kerjanya di banking, di dimanapun juga, Development dan Operation itu dibagi dua tim. Dan biasanya mereka suka ribut. Ributnya kenapa? Developer biasanya suka gini, bikinin VM dong atau minta server dong, mau ngetes aplikasi. Selalu seperti itu minta ke orang atau operation. Nah, padahal si developer ini sudah beberapa kali minta dulu, cuman nggak di-destroy. Kalau ngomong VM kan, virtualisasi, sama dia nggak di-destroy. Jadi minta selesai dibiarin. Sedangkan orang operation, dia kan dituntut efisiensi. Dituntut bahwa, hardware-nya masih cukup nggak, VM-nya masih cukup atau enggak. Sedangkan si developer seenaknya minta terus gitu kan. Artinya orang operation bilang, lu minta terus, ini dipakai nggak? Itu jadi kerjaan orang operation untuk nge-remove lagi, bikinin lagi, itu dibuatnya seperti itu gitu. Nah makanya kalau udah DevOps, Developer and Operation itu kerja bareng, jadi nantinya operation itu hanya menyediakan satu cluster tools. Kalau misalkan isinya ya udah khusus untuk DevOps lah ya istilahnya, jadi satu cluster, si developer mau ngapain di situ juga terserah. Jadi si operation itu cuma nyediain cluster itu misalkan dikasih, yaudah untuk developer kita kasih 8 core, 16 GB, terserah mau dipakai apa juga gitu kan ya. Tapi sebalik lagi, di dalam 8 core tadi itu udah ada tools yang diinstal sebetulnya. Mungkin pernah dengar Docker, Kubernetes, terus ada Jenkins, ada macam-macam banyak lah. Mungkin yang paling simpel itu ada namanya OpenShift, OKD, itu tools untuk DevOps gitu ya. Nah ini sekarang tuh development proses itu udah berubahnya ke DevOps. Terus aplikasi arsitektur juga sama, tadi dari monolitik
ke entir ke mobile dari monolitik yang web doang bisa dibuka di website di laptop, terus kita bisa buka di handphone, udah pindah ke sana. Nah setelah itu kita pindah ke microservices. Microservices ini udah pasti bisa di web based, udah pasti bisa di mobile, udah pasti. Contoh Gojek di mobile gitu kan. Terus development packaging juga sama, dulunya dari physical masuk ke virtual, sekarang ke container. Jadi bukan virtual lagi, sekarang itu udah container. Container ini di atas virtual bisa, di atas fisik bisa. Bedanya sebenarnya kalau secara kasat mata, virtual server sama container itu sama, mirip sebetulnya. Cuman bedanya, kalau virtual server kita harus install OS di atasnya ya. Jadi kayak misalnya di physical kita install VMware-nya, terus kita install OS full di dalamnya gitu kan ya. Nah kalau udah container tuh enggak. Container itu di dalamnya kayak virtualisasi sebetulnya, cuma nggak ada OS-nya. Jadi misalkan kita punya server fisik, jadi ada server fisik ini, kita install OS, emang ya, OS yang sudah certified untuk menjalankan kontainer ya, install OS-nya, terus kita bikin kontainer. Kontainer ini kayak virtualisasi, cuman nggak ada OS-nya. Kebutuhan OS-nya ngambil di mana? Ngambil dari OS yang bawahnya dia, bawaannya. Jadi secara layernya, ini misalkan servernya, kita install OS. Nah, di atas OS ini, kita bikin kontainer. Nah, biasanya aplikasi itu kan ada dependensi kebutuhan narik data dari OS, misalkan dia ada fitur di OS yang dia pakai gitu kan ya. Nah, si kontainer ini dia udah ngambil cuma kebutuhan itu doang aja. Ngambil dependensi dari OS sesuai kebutuhan dari kontainer tersebut. Jadi lebih ringan, lebih kecil. Kalau ngomongin kontainer tuh, biasanya ukurannya tuh nggak pernah dari 100 mega. Kalau yang saya pernah alami gitu. Dependensinya doang. Iya, enggak keseluruhan OS dibawa sama dia enggak. Dia cuma butuh misalkan tanggalnya doang, ya udah ngambil tanggalnya aja di situ dari OS. Yang lainnya nggak usah dibawa. Jadi ukurannya kecil. Dan kelebihannya kontainer, ini kita pindahin kemana juga nggak akan berubah, udah pasti jalan. Mungkin kita pernah ngalamin ngoding di laptop saya kan ya, ngoding. Terus saya copy, saya pindahin ke laptopnya Pak Rahadian misalnya gitu. Ketika saya pindah ke laptop Pak Rahadian, tiba-tiba juga jalan. Nah di laptop saya jalan kok, kenapa di sini enggak? Bisa jadi JDK-nya belum diinstal, atau misalnya ada paket yang ketinggalan gitu yang bikin error gitu kan. Nah kalau udah dibandingin jadi kontainer, ini mau dipindahin kemanapun juga nggak ada lagi istilah kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ya karena sudah karena sudah dibungkus semua sama dia di sini. Ya kenapa dibilang kontainer? Ya ini secara harfiah sama dengan kontainer aslinya, mobil kontainer. Misalkan saya mau pindah dari Bandung ke Sumatera gitu kan. Jadi barang-barang di rumah saya masukin ke kontainer semua, jalan darat pakai mobil, ukurannya sama. Jadi pakai kontainer mobil kan. Bahwa ketika pindah ke pelabuhan dari darat ke laut, kita dipindahin ke kapal. Yang dibawa apa? Kontainernya aja. Mobilnya nggak kita bawa. Cuma bawa kontainernya doang. Dan udah pasti ketika kontainernya yang dibawa, data atau semua yang ada di dalamnya akan tetap sama gitu. Tujuannya ke arah sana. Jadi secara ukurannya disamakan, isinya dipastikan tetap selalu ada, ke arah situ sih. Kenapa dibilangnya kontainer? Terus aplikasi infrastruktur, data center, hosted, sekarang udah ngomonginnya ke cloud. Tapi di Indonesia, apalagi ke government atau apapun itu, biasanya regulasi nggak boleh nyimpan di cloud. Makanya Google Indonesia lagi bangun data center di Indonesia. Alibaba udah ada di Indonesia secara data centernya. Jadi kan regulasi Indonesia itu nggak boleh nyimpan data di luar Indonesia kan. Gitu. Jadi kayak Google, Amazon, sekarang tuh mereka mau membangun data centernya di Indonesia. Khusus Indonesia, betul. Karena kan biasanya kalau ngomongin cloud itu paling dekat kita ke Singapura kan. Dan Indonesia nggak boleh nyimpan data di Singapura atau dimanapun juga, harus tetap di Indonesia datanya. Ini perubahan dunia IT ke arah sini. Gitu. Ada yang bertanya dulu nggak? Mau ada yang masih bingung, takut saya kecepatan atau gimana? Lanjut aja. Siap.
Nah, lalu gimana sih gitu kan kalau kita mau mulai ke DevOps, mau mulai belajar atau mau tahu soal microservices gitu kan. Yang pertama, kita harus tahu dulu toolsnya. Kenalin dulu perangkat yang harus kita pelajari itu apa aja gitu kan. Yang kedua, metodologinya kayak gimana. Terus kalau ngomongin struktur organisasi, misalnya reorganisasi ini kalau misalkan kita udah ada satu project yang lagi jalan gitu kan, atau biasanya kita mengerjakan satu tim dalam satu project itu apa aja, nah kita ngomongnya harus mereorganisasi atau seperti tadi saya bilang SOP-nya akan berubah gitu. Yang pertama tools development ini banyak tapi dari sekian banyak yang paling utamanya lah ya, yang paling utamanya itu kita ada Docker. Jadi ini pasti secara fondasinya Docker ini tools untuk kita bikin kontainernya tadi. Kontainernya itu kita bikin di Docker. Terus kita harus punya Kubernetes yang paling utamanya. Docker, Kubernetes. Docker ini tadi untuk kontainernya. Kubernetes ini untuk orkestratornya atau yang ngaturnya. Tadi seperti saya bilang ada fitur auto scaling. Auto scaling ini yang ngatur yang namanya Kubernetes. Kubernetes ini produknya Google. Gratis. Kalau ngomong tools yang ada di sini semua, ini semuanya free, komunitas. Jadi untuk kontainernya pakai Docker, untuk orkestratornya pakai Kubernetes. Kubernetes ini yang ngatur si kontainer. Gitu. Gini, kontainer itu tidak kekurangan sebetulnya kalau kita pakai kontainer doang. Kekurangannya adalah kita nggak bisa setting IP-nya dia. IP-nya itu ketika kita generate satu kontainer, dia akan otomatis bikin IP sendiri sesuai dengan segmen yang ada di lingkungannya kita. Gitu. Dia akan otomatis ada IP-nya dan IP-nya nggak bisa kita ganti. Sistem betul, otomatis bikin IP dan nggak bisa kita ganti. Dan kalau kita udah berbicara kontainer, itu tuh kita nggak ada restart. Jadi kalau error, kalau VM error atau blue screen atau apa itu kita restart, jalan lagi. Tapi kalau kontainer enggak, ketika dia error, atau nge-crash apa itu, dia akan di-kill, dibuang dan menghidupkan lagi kontainer yang baru yang identik. Dan ketika hidup kontainer baru, IP-nya ikut berubah. Jadi IP-nya misalkan di sini belakangnya 1 asalnya gitu, terus dia mati, berubah jadi 2. Mati lagi, berubah, bisa balik ke 1, bisa balik ke 3, jadi ketiga. Tergantung sistemnya available IP-nya berapa. Betul. Nah, kalau dari yang mobile itu dari yang Vanessa dari Dockernya, itu kalau pakai Dockernya doang. Nah, makanya kalau Docker doang itu kurang, kita butuh si Kubernetes. Kubernetes ini dia akan tahu bahwa misalkan kontainer A ini IP-nya berapa, kontainer B ini IP-nya berapa. Ketika si kontainer A ini mati, berubah IP-nya jadi berapa, itu Kubernetes yang tahu. Jadi pokoknya ketika kita mau memanggil sistem, memanggil fiturnya gitu ya, kita panggil nama kontainernya aja tapi lewat Kubernetes. Misalkan kontainernya namanya Gorai gitu kan, jadi kita panggil Gorai lewat Kubernetes. Kubernetes akan nyari, oh sekarang Gorai itu IP-nya sekian, dia tahu. Ketika dia berubah, ada perubahan apa itu tahu dia. Dan ketika menjalankan auto scaling, itu Kubernetes yang ngatur. Jadi di Kubernetes ini kita atur kontainer A ini, dia akan melakukan auto scaling ini ketika kondisinya seperti apa. Misalkan ketika kondisi memorinya 90%, ketika CPU usage-nya 90%, dia otomatis auto scaling. Nah, semua settingannya itu kita ada di Kubernetes. Kubernetes yang melakukan itu semua. Jadi kalau Docker itu benar-benar pure tempat kita nyimpen aplikasi nih. Gitu. Nah, ini Jenkins. Jenkins ini untuk tadi kita ngomongnya automation-nya. Jadi dia narik source code dari Git, dia nge-build, dia nge-compile, dia masukin ke kontainer, dia nge-deploy, itu semuanya dilakukan oleh Jenkins. Gitu. Nah, ini apa namanya? Repository manajemennya, ada Git, ada Jira, ada Confluence. Ya Pak, gimana Pak? itu banyak sekali tuh. Betul. Yang saya hafal itu baru satu. Git, oke. Oke, gini Pak. Jadi saya punya pertanyaan begini yang sederhana. Ya. Dari DevOps tuh yang banyak ini, saya punya problem sederhana sih. Gimana Pak? Tool apa yang disediakan dari sekian banyak ini, saya belum tahu.
sekarang membuat form aja, membuat form misalkan input, kita punya database dari beberapa field. Nah, kita membuat form aja lah, ini ceklok aja langsung jadi form. Nah itu toolnya apa? Oke. Sederhana gitu. Kayak gini Pak, saya sedikit meluruskan dulu nih mengenai DevOps dan mengenai tools untuk programming, misalnya. Gini, jadi ketika kita berbicara DevOps atau semua tools yang ada di sini, ini tuh hanya platform untuk menjalankan aplikasinya. Secara bikin formnya, secara bikin aplikasinya, kita tetap pakai aplikasi ya, misalkan pakai Eclipse, misalkan kalau Java, atau pakai .NET, pakai PHP, misalnya pakai tools PHP sendiri, tetap seperti itu. Jadi nggak ada tools di sini yang menyediakan kita mau bikin form, disediakan formnya gitu ya. Tuh di sini tuh nggak ada. Ini tuh benar-benar untuk membuat aplikasi yang kita bangun, apalagi sudah kita bangun berbasis microservices, itu supaya lebih handal, lebih tangguh gitu. Jadi nggak ada lagi istilahnya downtime, nggak ada istilahnya lagi error. Itu meminimalisir hal-hal seperti itu sebetulnya. Gitu Pak. Jadi secara ngodingnya tetap di platformnya masing-masing gitu. Tetap seperti itu. Ini itu terus penunjang. Bagaimana bisa tangguh? Oke. Kalau misalkan dari pemilihannya macam-macam. Nah, itu betul sekali. Jadi secara codingannya pun, programmernya pun akan berubah cara yang ngodingnya Pak. Mungkin ngodingnya ya baik lagi akan diarahkannya ya ke microservices. Ketika ngomongin microservices, pasti secara source code setiap fitur itu akan lebih sedikit karena berdasarkan fungsinya masing-masing. Contoh seperti tadi saya bilang, kita mau bikin connection string gitu ya, koneksi ke database gitu ya, koneksi ke database. Biasanya kan kita bikin satu logic atau satu file XML sendiri gitu untuk koneksi ke database misalnya. Nah ini pun sama, kita bikin satu connection string jadi satu kontainer sendiri, dipecah sendiri, nggak digabungin dengan coding-coding yang lain, atau search, atau kita ada tabel report kemudiannya. Tabel report biasanya kita gabungin dengan source code yang lain. Ya ini benar-benar kita nge-query report aja, dipecah-pecah gitu aja sih Pak sebetulnya. Secara simpelnya ya, dari programmingnya memecah-mecah fitur aja. Jadi sebenarnya nggak ada keahlian khusus dari programmer yang harus microservice, enggak gitu sebetulnya. Programmer itu harus memahami aja ketika dia ngoding nantinya gimana sih caranya untuk dimasukkan ke dalam kontainer. Perubahannya ke situ Pak. Secara ngodingnya akan tetap sama, secara skill setnya sama, cuman ada pengetahuan ya. Oh sekarang mah kalau kita ngoding selesai harus dimasukin ke kontainer. Gimana sih cara kita memasukkan source code yang udah kita bikin supaya langsung dibungkus ke kontainer? Nah itu harus pelajarinya ke arah situ. Karena secara programming tetap sama seperti itu. Menjawab nggak Pak? Menjawab nggak? Atau masih dulu? Saya pikir kirain tadi itu untuk mempermudah framing, ternyata ini perlu kayaknya server aja nih kayaknya. Iya betul. Tools ini tuh nantinya akan ada di server. Server aja ya. Betul. Saya pikir membantu untuk Oke. Mungkin kalau di Java yang pernah saya pakai itu ada namanya JBoss Developer Studio. Itu bisa dipakai based on-nya Eclipse juga sama, tapi itu lebih simpel. Mungkin bisa dicoba nanti. JBoss Developer Studio. Betul. Kalau nanti setahu saya dulu pernah itu kita bisa bikin form tinggal drag and drop doang, kita masukin field-nya apa, ini masukin itu otomatis jadi source code. Kita tinggal masukin logiknya. Field ini nanti nembaknya ke database mana, ini nembaknya kemana, itu tinggal ada settingannya di bawahnya nantinya. Ini bisa dicoba nanti JBoss. Kalau Java ya, JBoss Developer Studio. Kalau ngodingnya Java. Apa? PHP framework paling ininya. Frameworknya apa pakainya? Yang
Sering ya Laravel paling gitu. Sama framework. Kalau PHP ya paling mainnya di framework gitu kan ya. Kalau Python? Python banyak sih, Django juga, terus Itu Python bisa pakai Django kalau pada Python ya. Gitu. Saya sih pernahnya di Java. Ya, kalau di Java kan bikin form tinggal ambil Betul, betul. Iya. Jadi bos, iya betul sama Pak. Kan kalau Java biasanya pakainya Eclipse Pak ya. Pakai Eclipse kalau Java biasanya. Oh NetBeans. Ya sama. NetBeans Eclipse sebenarnya biasanya based on Eclipse juga. Nah kalau si JBoss Developer Studio tadi itu udah dikembangkan sama Red Hat. Jadi kan ada Red Hat ya. Mungkin pernah dengar nama Red Hat Linux, sering dengarnya OS sebetulnya. Nah si Red Hat itu kan jualannya nggak cuma OS sebetulnya. Dia jualan banyak, tapi dia menyediakan tools untuk development juga, namanya JBoss Developer Studio tadi. Itu toolsnya memang cukup banyak untuk dipelajarin. tapi dari semua ini kita bisa nyoba cuma satu tools aja, namanya ini OpenShift. OpenShift nih paling atas. Red Hat OpenShift atau enggak yang komunitasnya namanya OKD. OpenShift Container apa itu saya lupa gitu, namanya OKD. Nah di dalam OpenShift ini udah ada ini semua, udah ada Dockernya, udah ada Kubernetes-nya, udah ada Jenkins-nya, udah ada Git-nya. Jadi udah dibanding jadi satu sama dia. Dan secara tampilannya, secara UI-nya lebih simple. Kalau kita pakai Docker doang sama Kubernetes, semuanya masih CLI, layer item doang, command line aja gitu. Kalau udah OpenShift itu udah sama UI-nya. Gitu. Kalau misalkan mau nyoba yang OpenShift-nya, dokumentasinya sih ada beberapa. Mungkin nanti Pak Ari bisa share lah. Saya kasih ke Pak Ari bisa share nanti. Karena ini lebih praktis, lebih simple. Di Bukalapak, di Bank BTPN, di Bank BCA, di pajak, di apa? Bea Cukai, di Pusintek, semuanya pakainya OpenShift. Karena balik lagi, kalau pakai ini bisa gratis tetap sama gitu. Tapi ribet karena banyak tools yang harus di-maintain. Toolsnya kan masing-masing installnya, install Docker sendiri, install Kubernetes sendiri. Tapi kalau pakai OpenShift, lu cukup install OpenShift-nya aja doang, tapi udah dapat semuanya. Gitu. Udah ya, Pak? Cukup pusing? sangat pusing. Ya, betul Pak. At least pernah dengar dulu dan tahu dulu ini apa gitu kayak gitu. Nanti nextnya kalau misalkan memang ketertarik ke sesuatu ya tinggal ngobrol aja ke kita. Nanti kita coba bawa ke sini, kita bahas di sini. Gitu. Itu si OpenShift itu berasal karena di dalamnya udah satu paket. Ya. Itu berarti dia itu sebagai aplikasi atau sebagai OS? Aplikasi di atas OS. Kayak aplikasi server lah kalau bisa dibilang simpelnya lah gitu. Tapi nanti semua aplikasi itu disimpannya di siapa sih tadi. Jadi ada OS, kita installin OpenShift-nya, nanti si kontainer ini kita cemplunginnya ke dalam OpenShift. Masuk ini. Itu sifatnya online atau offline? Offline. Jadi setelah kita install Red Hat, OpenShift, Ya. kita udah nggak usah lagi ada koneksi internet. Koneksi internet kalau misalnya aplikasinya mau di-publish keluar harus ada internet. Tapi untuk aplikasinya aja, untuk si OpenShift-nya nggak perlu. Kan biasanya kalau aplikasinya mau di-publish keluar ya paling tinggal kita setting ada IP publiknya di situnya di si aplikasinya kan. Nembaknya ke load balancer atau nembaknya langsung ke mana ya tinggal diatur. Gitu. Harus Pak. Ada lagi yang tanyain nggak? Saya lanjut? Oke. Nah, ketika ngomongin DevOps, kita itu metodologinya pendekatannya kemana? Pendekatannya ke Scrum.
Scrum ini kebetulan di sini ada Pak Arif master Scrum-nya kita. Jadi Scrum ini metodologi tadi mungkin kalau bisa dibilang pengembangan dari Agile ya. Jadi dari waterfall ke Agile ke DevOps gitu kan ya. Nah si Agile ini dikembangkan lagi tuh larinya kemana ke Scrum. Jadi Scrum itu sebenarnya Agile yang sudah berevolusi lah kalau ngomongnya kayak gitu ya. Nah Scrum itu kayak gimana? Nah ini perbedaannya. Kalau misalkan waterfall kayak gini, requirement, desain, development, testing, maintenance. Kalau ada masalah balik lagi ke atas terus seperti ini terus gitu. Nah kalau Scrum itu enggak. Scrum ini kita istilahnya ada priority dulu, product backlog. Product backlog ini apa? Product backlog ini nantinya adalah user yang mengidentifikasinya. User yang akan pakai aplikasinya langsung misalkan. Nanti usernya bilang di sini backlognya tulis kalau login harus menggunakan nama dan misalkan nomor induk pegawai atau apa. Terus ketika sudah login harus bisa ngapain. Nanti di fitur setelah login itu harus ada menu ini dan ini, di menu ini ada ini. Dia nulisnya pakai bahasanya dia. Jadi nggak perlu ngoding. Jadi dia ngasih tahu bisa, oke di fitur A ini harus begini. Kasihlah ke developer, ke Scrum Masternya. Dari Scrum Masternya nanti ada namanya sprint scope atau ada sprint di sini iteration nanti dipilih. Oke, untuk menjalankan backlog ini misalnya di backlognya ada 100 backlog gitu kan ya. Oke, untuk minggu pertama ini minggu 1 sampai 4 ini kita jalankan 50 backlog dulu. Ya kita pilih dijalanin baru running. Jadi istilahnya nggak harus nunggu dulu yang lain untuk jalan. Jadi semua fitur itu bisa jalan paralel. Contohnya tujuannya kayak gini, sekecil apapun fitur yang bisa dirilis, ya kita rilis. Contohnya balik lagi ke Gojek gitu kan. Gojek juga dulu rilisnya cuma GoRide aja kan. Karena dia pikir oke, GoRide kita prioritaskan untuk rilis pertama. Kenapa harus rilis pertama? Dari GoRide ini ternyata kita ada value bisnis yang bisa menggenerate revenue untuk si Gojeknya sendiri. Oke, kita rilis dulu GoRide-nya. GoRide-nya belum sempurna, nggak apa-apa. Yang penting bisa sales driver, bisa nganter, itu dulu, jalan. Seiring perkembangan itu kan, tambah lagi fitur baru. Tapi secara kita user, kita nggak pernah tahu tuh kapan ditambahnya, kapan diupdate-nya. Kita nggak tahu gitu. Karena yang diupdate-nya kontainernya aja tadi. Kontainernya ini dimatiin, masukin yang baru. Ini matiin, masukin yang baru. Tujuannya seperti itu kalau menggunakan Scrum. Karena, jadi harus mulai Scrum. Gitu. Beralih ke Scrum. Kalau memang udah mau, ke sini juga ke microservices gitu. Nah ini sama seperti tadi, ini topologinya aja. Dari backlog, sprint, tim Scrum ini harus meeting. Tadi dari backlog ini yang mana harus kita prioritaskan. Jadi kalau nggak salah, Scrum ini per minggu apa ya Arif ya? Oh daily, tiap hari itu ada meeting 15 menit dan nggak boleh lebih. Kalau Scrum itu. Jadi kalau udah ada satu proyek yang running ya, setiap hari itu harus meeting dan nggak boleh lebih dari 15 menit. Meetingnya itu ngebahas apa aja Arif? Jadi kalau misalnya nih kita bikin untuk daftar ke SMK, kasihin aja kan sebulan beres ya. Dah, kalau nanti tanya lagi udah lama, nanti ngajarin tiap hari kita tanya. Kita tahu step-step apa aja yang dilakukan sama developer ini. Walaupun cuma misalnya hari ini saya mau mengerjakan setengah modul Pak, modul A, tapi baru setengahnya yang saya kerjakan. Jadi kita dapat itu, sehingga ini akan mempercepat dan mempermudah monitoring. Ketika ada problem, di tengah-tengah ada ketahuan. Beda kalau misalnya kita berpikir sok 2 bulannya, sebulan bertanya, terus ada problem, balik lagi itu bentar. Jadi akan mengurangi seperti itu. Efisiensi. Betul. Efisiensi. Betul. Itu lebih apa ya? Transparansi. Gitu. Oke, ada yang tanya lagi soal Scrum? Jadi sebenarnya kalau ngomongin Scrum gitu ya, Scrum itu bukan metodologi di IT aja sebetulnya. Betul. Jadi di segala jenis pekerjaan pun Scrum ini bisa dipakai. Tuh, kalau mau disebutin ini namanya framework. Ini Scrum itu framework untuk pekerjaan meriliskan suatu produk. Kalau pengen implementasi yang banyak kita pakai itu ada di Samsung. Samsung
mengembangkan HP kan itu urusan banyak waktu, selama bulan udah ganti lagi, itu mereka menggunakan metode Apple. Kemudian kebanyakan sih produk yang berbasis IT, tapi ada juga ternyata produk luar apa gitu. Cantikan. Produk kecantikan itu menggunakan metode ini karena mereka menganggap bahwa produk mereka ini sangat kompleks. Kompleksnya apa? Produk kecantikan itu bisa bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam jenis kulitnya, bermacam-macam daerahnya. Itu mereka meriset sampai tiap hari itu terus melakukan perubahan-perubahan. Jadi mereka itu adalah beradaptasi bagaimana bisa menggapai semua segmen konsumen. Gitu. Satu produk bisa Iya. 5 jenis. Betul, makanya ketika mereka mengeluarkan bedak misalnya, bedak kita kasih ke orang Indonesia itu belum tentu bisa kita kasih ke orang Amerika yang suhu beda, suhu kulitnya pun beda, itu pun mereka sudah menggunakan. Gitu. Nah, Betul. Nah, lebih seperti itu untuk Scrum-nya. Nah, kalau berbicara mengenai Scrum, ketika kita sudah masuknya ke dalam sebuah project, gitu kan ya. Nah, Scrum ini harus ada orang-orang ini, product owner. Product owner ini orang yang ngerti aplikasinya. Misalkan kita dapat satu project aplikasi, gitu kan ya. Kita harus duduk bareng sama orang yang ngerti aplikasinya. Untuk dia bercerita aplikasinya itu kayak gimana, apa dan lain-lain kayak gitu. Terus ada development team-nya yang juga cantik akan sebagai ngoding, gitu kan. Dan ada sebagai Scrum Master-nya. Scrum Master ini yang ngontrol nantinya. Yang ngontrol bahwa semua yang dikerjakan itu deliver secara delivery-nya benar, secara fiturnya memang sudah sesuai backlog, ini akan diatur oleh Scrum Master. Lebih seperti itu untuk Scrum-nya. Nah, untuk organisasinya sendiri kayak gimana? Kalau kita berbicara microservices dan Scrum, ya kita harus, ini adalah salah satu, ada poin-poinnya. Penggabungan antara tim development dan operation, karena ngomongin DevOps udah mulai jadi satu, jadi udah bukan dua organisasi atau dua entitas, tapi jadi satu. Karena awalnya dipisah operation sama development itu ya masing-masing gitu. Sekarang tuh harus jadi satu, terus membentukkan tim-tim yang bertanggung jawab terhadap sebuah modul. Seperti tadi programmer 1 dan 2 ngerjain fitur 1, 2, 3, 4, 5, udah gue fokus di situ aja dan gak boleh diganggu untuk mengerjakan fitur yang lain sampai yang ini beres. Itu memang harus dibikin strict seperti itu, karena kan kalau zaman dulu kita ngerjain fitur AB yang ini belum selesai, sini saya bantuin, itu nggak boleh. Harus sudah nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar bertanggung jawab atas kerjaannya masing-masing. Lalu ada selalu melibatkan owner dalam setiap tim. Jadi kalau aplikasinya gede, misalkan fitur untuk absensi, ownernya siapa yang ngerti absensi, ya dia yang tanggung jawab. Untuk payment siapa, ya dia yang tanggung jawab di sana. Jadi benar-benar harus kita cari tahu bahwa oke, setiap fitur ini penanggung jawabnya siapa di customernya. Nah, kalau dulu itu cuma satu orang ditanyain, semuanya harus ngerti gitu kan. Pak, menanya fitur soal ini, bapak itu aja. Pak, ini bapak dia lagi gitu. Dia sendiri dia terus kita tanya-tanyain gitu. Sebenarnya tuh nggak boleh kayak gitu sebetulnya. Karena bisa jadi ya baik lagi, ya dia lupa lah atau apa, mengakibatkan ke aplikasi nanti jadi delay, cara delivery-nya nggak benar, akan seperti itu. Nah, ini tim harus fokus terhadap pekerjaannya, tidak boleh paralel mengerjakan yang lain, itu nggak boleh. Kalau udah ngomongin Scrum, ngomongin microservices, ya mereka fokus di situ aja. Makanya di Gojek juga programnya banyak banget. Karena gitu mereka fokus. Ya cuman sehari aja ngerti fitur, udah selesai, ya udah selesai. Jadi nggak dipaksa. Saya ini udah selesai kan? Nih sekarang nama ini ya, nggak ada kayak gitu. Target ini berarti ya. Betul, targetnya udah ada gitu. Per harinya ngerjain apa tuh mereka sudah punya. Nah, lebih kayak gitu. Nah, dalam tim situ ada tim sebutnya DevOps-nya gitu ya. Ya ini ada Scrum Master-nya, ada Product Owner sama Project Manager. Terus di microservices-nya sendiri harus ada Solution Architect, Solution System Analyst, Developer, dan Database Developer DBA. Kenapa kayak gini tadi? Database ini seperti Bapak tadi tanya, ini bisa dipecah apa cuma satu gitu kan ya. Nah ini dia akan define. Dia akan melihat bahwa oke, mendingan ini database-nya dipecah deh. Jadi begini gitu. Developernya tinggal ngerjain aja ngoding. Sistem analis yang analisa fitur-fiturnya yang lain-lain. SA-nya, Solution Architect ini, dia yang merancangnya nantinya. Bahwa ini tuh nanti kontennya seperti ini ngobrol kemana, dia yang ngaturin semua.
orang yang ngurusin kontainernya, engineer-nya, atau kontainer platform administratornya. Dia orang yang ngerti Docker, ngerti Kubernetes, ngerti OS, gitu kan, untuk operation, untuk menjalankan si kontainernya. Ini ada orang-orangnya juga sendiri-sendiri. Nah, kalau ngomongin topologi DevOps-nya kayak gimana? Nah, DevOps ini jadi kayak gini. Kalau ngomongin secara topologi ya, jadi developer, software monitoring tadi, dia akan nge-push semuanya ke sini. Semua developer akan nge-push ke software monitoring, lalu ditarik sama si ICD atau Jenkins tadi. Ditarik sama dia, terus di-build, di-compile, di-running, terus masukin ke OS. OS ini bisa virtual machine atau hardware ya. Jadi kan hardware ada OS-nya, nah dalam OS ini ada kontainer-kontainernya nih. Ini disebutnya pods sebenarnya. Nah ini kontainer Tomcat, ini macam-macam, banyak. Ini tuh satu kontainer sendiri. Di dalam Tomcat ini tuh, ya dia ada aplikasinya. Tomcat itu kan aplikasi server aja ya. Di dalam Tomcat ada aplikasinya apa, di sini ada aplikasinya apa, ini ada aplikasinya apa, masing-masing. Jadi di dalam satu OS ini kita bisa punya banyak kontainer. Problemnya kayak gitu. Dan kalau kontainer ini mati, ya dia akan hidupin lagi sama si ini. Nah ini ada istilahnya itu adalah auto healing. Oh nggak masalah nih, hold-nya harus sekali. Jadi kalau dia mati, dia akan hidupin lagi yang baru. Nah ketika dia hidupin yang baru, ngambilnya dari mana? Dari registry. Jadi semua kontainer yang ada di sini itu kita simpan di registry. Jadi once yang lagi running mati, otomatis si master ini tuh akan nyuruh ke registry, hidupin lagi dong kontainer A. Dia akan otomatis nyala lagi. Dan ketika auto scaling pun sama. Master akan nyuruh ke registry, nih si kontainer A kurang resource, registry tambahin sama dia, tambahin terus. Cara topologinya akan seperti ini. Kalau di registry itu cenderung static atau static gitu. Ya, dia cepat nyimpen image-nya aja. Nggak ada, dia cuma nyimpen image. Maksudnya image-nya itu apa namanya, misalkan kalau OS atau kalau OS misalkan dibentuk dia belum saja misalkan versinya versi 16 aja terus. Ya, betul. Selama nggak kita update, ya kan seperti itu. Kalau kita update, diganti, ya yang lama di backup, nah ini makan masuk yang baru. Gitu. Nah ini seperti ini. Operationnya cuma ngeliat existing, automation, toolset, dan lain-lain. Secara topologinya kan seperti ini. Di dalam satu OS bisa banyak kontainer, bisa banyak banget. Tergantung kapasitas hardware-nya balik lagi. Gitu. Itu kan berarti hardware ya. Ya, mau hardware atau mau VM, kita sebutin lot. Gitu. Jadi bisa jadi ini, kalau ngomongin hardware ya bisa hardware. Kalau ngomongin virtual machine, ya ini anggap aja virtual machine juga. Karena kan cuma kalau apa namanya, ya kalau dalam satu mesin berapa VM Betul. itu ya sebagai non. Oke. Kalau mesinnya mati berarti kan Betul. Nah, makanya ketika kita berbicara mengenai virtual machine, itu disarankannya itu adalah 3+1 atau minimum 2+1. Secara HA-nya ya, kita ngejar hard availability-nya 2+1 minimal. Jadi kenapa? Kalau ada salah satu mati, ya ini masih ada backup 1. Jadi jangan sampai mati 2, ibaratnya kayak gitu. Karena jarang lah, mati 2 sekaligus jarang gitu. Kalau mati 1 masih mungkin. Tuh. Karena di beberapa customer pun untuk merunning si DevOps ini mereka rata-rata pakainya VM. Kenapa pakainya VM gitu kan ya? Kalau ada salah satu node mati, kan kalau kelebihan VM itu dia bisa pakai promotion tuh, kalau mati dia tinggal pindah kemana kayak gitu. Kejaga jadinya. Kejaga di sisi kontainernya dan kejaga di sisi virtual machine-nya, OS-nya dan lain-lain. ini harus serba ini ya, redundant. Betul. Kalau udah ngomongin production apalagi banking, itu pasti redundant semua. Jadi otomatis ke apa namanya, ke cost Pasti. karena kan ada bukan lagi double tapi triple. Pasti. Tapi kalau balik lagi, kalau ngomongin kayak gini, kalau ngomongin hardware kan, ini kan Apes ngomong nih ya,
ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu kan, 7 hardware gitu kan. Tapi kalau kayak virtual mesin itu kan bisa cuma 3 hardware. Ada efisiensi di level virtualisasinya gitu. Ke arah sana. Kenapa mereka lebih milih ya udah pakai virtual mesin aja deh daripada kita harus beli server 10 gitu kan, berapa? Ya kita beli servernya 4 atau 5, tapi kita bisa deploy dengan virtual mesin. Kurang lebih seperti itu. Siap. Nah, secara topologinya, nah redundannya kayak gimana ya? Kayak gini tadi. Nih ada master, ada infra, ini node. Node ini tempat menyimpan kontainernya. Semua aplikasi yang kita punya yang berbasis kontainernya akan disimpan di server yang namanya ini, node server. Atau disebutnya worker node. Worker node ini Docker. Kalau tadi ngomongin Dockernya, Docker itu akan disimpan di sini. Terus image registry sebenarnya di mana? Image registry, load balancer, HA itu semuanya adanya di infra. Karena gini, karena kan kalau ngomongin worker node, ketika aplikasinya auto scaling jadi 2 jadi 3, otomatis kan sama load balancer kan. Nah, itu kalau ngomongin OpenShift itu udah ada load balancer bawaannya. Jadi kita nggak usah mikir load balancernya, dia akan otomatis load balancer. Ini semuanya ada di infra. Master ini isinya adalah Kubernetes. Kenapa dibilang master ya? Dia tahu segalanya. Dia yang tahu kontainer A disimpan di mana, IP-nya berapa, ada yang mati, ada yang error siapa aja, dan kayak gimana dia tahu. Gitu. Makanya kalau mau deploy soal DevOps yang minimal 3 ada 9 VM. Kalau ngomong VM. Kalau ngomonginnya udah skala production ya. Kalau untuk belajar mah 1 aja udah cukup. Satu isi, satu VM udah cukup. Betul. Kalau mati juga kan namanya belajar ya, udah tidak hidupin lagi. Nah kalau udah BNP bisa semuanya mati ya, lossnya banyak banget. Betul. Kalau ngomongnya duit gitu kan, baginya. Betul. Gitu Pak. Sudah cukup dulu atau cukup pusing? Cukup membingungkan? Karena ini kan rata-rata masih di ini Pak. Yang tadi ditanyakan masih bergelut bagaimana caranya platform gitu Pak. Iya. Oke. Mungkin nanti lain kali Pak Rahdian kali akan bicara mengenai ngoding. Bahwa di dunia luar itu mereka sudah mengembangkan itu seperti ini. Betul. Kita tahu bahwa kalau itu sebagai programmer itu hanya butuh itu aja program PHP aja gitu. Betul. Dan cuma ini nih nanti anak-anak itu kita harapkan bahwa selain dia jadi programmer itu harus tahu tools yang harus. Betul. Nanti mereka akan bergelut. Betul. Betul. Karena gini sih Pak. Mungkin salah satu kenapa saya awalnya membawa microservices, kita membawa microservices juga nggak dipungkiri ya, dunia kedepannya gitu kan, pasti akan kesini gitu. Karena contoh banyak lah aplikasi-aplikasi yang udah disrupt bisnis banget, yang dulunya tradisional, ada teknologi, hilang bisnisnya, dan ini pasti akan terus berlangsung ke depan, beberapa tahun ke depan tuh akan pasti ke sana gitu. Dan mau nggak mau, ada yang di bawah kita pun ya, harapan kita itu ya mereka pun udah ready gitu ketika berbicara mengenai beres di sini, ketika dunia kerja ya kita udah paham, kita udah ready. Harapannya seperti itu sih, harapannya kita gitu kan ya. Karena dulu saya pun merasa saya kuliah gitu kan, tapi ketika masuk kerja ya beda banget sama yang saya pelajarin gitu kan. Terus belajar lagi gitu. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu bahwa di luaran itu gimana sih yang terjadi sebenarnya gitu. Apa sih yang harus kita punya skill setnya, hal-hal kayak gitu. Mungkin itu salah satu yang mendasari kita bahwa ya untuk menghindari itu ya ada kita ya kita coba deh yuk kita bikin seperti ini, kita sharing, kita ngobrol, dan kalau ngomongin simbiosis mutualisme ya once kita ada kerjaan pun ketika tim di sini ready ya kita nggak akan kemana, ibaratnya kayak gitu. Betul.
Betul. Betul, Pak. Itu yang memang kadang kita tidak bisa bergerak secara luas karena ada itu temuan itu. Kurikulum yang harus kita patuhi. Oh ini kalau misalnya di industri dibutuhkan ini, kayaknya kita mendingan mengembangkan ini lah, karena nanti mereka akan lebih banyak diserapnya di situ. Betul. Itu masih sama. Pemerintah itu membebaskan dan melarang itu masih sama. Nah, Jadi kurikulumnya itu apakah memang ini silakan bebas-bebas ya? Tapi ada aturan juga minimal harus ini. Nah itu yang minimalnya itu Pak, yang kita tidak bisa bertabrakan. iya, betul. Jadi kalau misalkan ini kita seperti ini udah kayaknya ini nanti udah mau merujuk ke ini ke teknis kayaknya. Iya, makanya saya stop di sini. Cukup sampai sini aja. Nanti kita akan coba pelan-pelan. Siap. Sini, khususnya di SMA mereka. Karena nanti juga kan ini akan kita publish. Artinya nanti juga kan banyak juga yang ada yang penasaran, ada yang bingung. Betul. Kalau yang udah levelnya udah saya punya praktek, ada yang seperti itu. Sip. Betul. Dari pembahasan ini yang mudah-mudahan kita juga tidak stuck di kondisi pandemi ini. Yep. Mudah-mudahan ini bisa terus, kalau misalkan dari kita dari secara lembaga itu sangat terbuka, tapi ini dari segi persiapan menerima. Kalau persiapan mendengarkan sudah mungkin sudah pada menerimanya itu tidak fokus ke satu bidang aja. Betul. Kalau untuk pelajaran produktif aja gitu ya, untuk RPL gitu ya, itu kan dari pengembangannya gitu kan ya, dari pemrogramannya juga ada PHP, Betul. ada Javanya, kayak gitu kan ya, ada database juga. Nah kadang dalam satu minggu itu guru itu harus ngajar beberapa mata pelajaran. Jadi beda banget dengan kelas 6. Betul. Kita itu guru bisa menjadi profesional itu juga susah banget. Setuju. Kalau ganti tahun gitu ya, bukan yang ke atas tapi ke bawah lagi. Nah, di sini saya nambahin sedikit ya. Kenapa kita mengutarakan menyampaikan sharing knowledge ini? Seperti yang dibilang tadi, ibu mengajarnya banyak dari mulai pemrograman, database semua. Karena memang di dunia kerja nanti si DevOps ini akan semuanya ada di situ. Jadi kita akan menerapkan di sini cangkangnya gitu. Luarnya aja. Teman-teman nanti adik-adik yang akan belajar, biarkan mereka yang akan menjadi part of-nya yang kecil-kecil. Jadi ini kayak nyusun Lego jadi bangunan. Ibu tahu nih bentuk Legonya ini nih. Di Lego ini harus ada yang bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini. Di sini berarti harus ada database, harus ada pemrograman, kemudian ada konten seperti apa, teknologi seperti apa. Itu tahu cangkangnya aja dulu. Jadi mungkin kayak tadi benar, yang penting udah ngedengar aja dari istilahnya. Ketika nanti teman-teman ada di kelas akan terjun ke dunia bagian ini, mereka akan tahu gitu. Jadi memang harus tahu globalnya dulu, luasnya dulu, cangkangnya dulu, bahwa ada fokus seperti ini. Nanti adik-adik SMK ini akan menentukan, saya kan pengen jadi database-nya deh, saya pengen jadi implementernya deh, saya pengen jadi ininya. Nah, tapi kan ibu udah tahu nih, ya udah. Jadi ibu juga nggak usah mendalami sampai detail. Betul. Jadi kita di sini akan menyampaikan yang benar-benar global. Tetapi ini adalah apa sih yang udah ada di luar sana. Ya sampai ketika udah keluar tuh anak-anak tuh, guru-guru gua nggak ada yang kayak gini, nggak bisa. Nah, ketika interview udah kayak gitu kan, HRD juga, jangan nangis. Tapi, oh iya Pak, sudah pernah dengar Pak. Tadi saya belum implementasikan dengan benar, baru ada pelajaran project based project learning. Oh iya udah, dari situ aja udah ada impress dari HRD untuk menerima. Iya. Itu misalkan ngelamar ke Gojek gitu kan, programmer, tahu DevOps atau enggak? Kayak gimana? Ya gini jelasin kita. Oh ya udah paham konsepnya aja harus tahu gitu kan. Siapa orang Gojek bilang, oh ya nih udah ngerti lah, tinggal nambah polos-polos dikit. Banyak kayak gitu. Lihat nih, basic apa nih? Oh dia pakai PHP, dia tarik jadi coding. Oh dia buatnya di MySQL, dia tarik jadi dari database. Ya. Di sini kita mau menerapkan semua ini, yang penting ibu dengar ketahuan, kedengar aja dulu. Oh ada istilah ini, ada istilah
oh ini si DevOps, udah itu. Betul. Nggak usah sampai kita lupa menjadi kalimat. Maksimalnya memahami Ya, awal ya. Betul. Semua. Apa sih yang dibutuhin itu aja gitu. Udah, jadi nanti pengen harapannya itu saya benar-benar apalagi nanti DevOps ini apa Gojek Gojek ya. Gojek itu udah hampir sekarang total hampir 500 Programmer. programmer. 500 programmer. 500 programmer Pak. Belum yang ngurusin hardware, belum yang ngurusin yang lain-lainnya. Dibutuhkan dari mana? Dari sini. Iya. Dari sini. Kenapa di sini ada SMK? Kan benar-benar untuk lebih fokus ke jurusan, lebih fokus nanti ketika kerja mereka siap, ya kita bantu nih. Jadi di sini basic ilmunya udah ada, kita siapin jebatannya nih. Ada apa sih di sini tuh? Nih di sebelah sini ada ini, ada ini, ada ini. Mana? Silakan. Betul. Jadi nanti kita akan bukakan gitu wawasan untuk teman-teman dan ini. Goalsnya bener ya. Goalsnya kita ya balik lagi kita pengen membantu adik-adik juga salah satunya mungkinnya. Dan mungkin juga amin mudah-mudahan ke depannya perusahaan kita pun banyak ada kerjaannya banyak nih gitu kita. Balik lagi ya nggak kemana gitu dan teman-teman pun udah tahu ngerti gimana. Karena secara kalau ngomongin profesional gitu ya di dunia pekerjaan kita pun nggak ada yang jago PHP, jago Python, semuanya sudah bisa nggak ada. Pasti Python doang, PHP doang, database doang gitu. Jadi mungkin yang justru yang ngajar yang sebenarnya ngerti semua gitu. Maksudnya kan memang di sini kan basicnya kan, basicnya tahu. Kemudian nanti mereka sendiri akan merasa, Nah, itu. aduh saya nggak suka database mesti coding lah, padahal mesti coding. Nah itu juga kan. Nah seperti itu jadi ketika kita tahu apa sih dunia nyata sekarang kayak gimana sih, nanti beri-beri buku keluar itu seperti apa sih? Kita lihatin, kita bukain nih gejalanya nih. Ini ada ini, silakan mau vaksin gimana, mau seperti apa. Yang penting kalian tahu dulu secara globalnya DevOps seperti apa, microservices seperti apa. Ketika ditanya interview pun tidak amu-amu, ya udah kita suatu nilai plus nanti kita mereka. Itulah tujuannya. Itu sih tujuan kita semua hanya sampai situ. Jadi kita nggak ngarepin benar-benar harus tahu Coba, semua, Mbak. enggak. Yang penting tahu cangkangnya aja. Maka balik lagi ke masing-masing ya. Betul. Ternyata dari paparan ini ternyata dari baik dari guru, dari yang lain yang mendengarkan ini atau yang ini, mereka ada yang ternyata saya tinggal di sininya. Iya. Itu udah terserah mereka. Betul. Gimana bisa memastikan udah di sharing. Betul. Ya, tapi kalau nanti mau ada yang bertanyakan atau apa, nanti sih kita akan cobain siapin kayak Google Form. Nanti setiap yang udah daftar situ ada feedback, ada pertanyaan, enggak silakan. Nanti saya kasih linknya, kita sebar aja di grup feedback seperti apa, bagaimana. Jadi pengennya nanti ini berkesinambungan terus gitu, berkelanjutan. Itu butuh apa nih? Ini saya kurang tahu tentang database tentang ini. Apa sih banyak anak-anak yang nanya saya jadi bingung. Mungkin kita bisa bantu, kita sharing. Di sini kita sih lebih ke sana knowledge. Pasti sebetulnya 1-2 jam sih bapaknya kalau lebih dari situ. Kalau yang kelas di Cianjur bang? Udah di situ. Ya sudah. Boleh. Dan selain itu juga kita punya tempat sih sebetulnya di Cianjuang. Jadi kalau mungkin ada nanti suatu saat ada pengen ada workshop di sini yang agak lebih privat lagi, misalnya guru-guru ada 5 orang yang lebih privat lagi, di sana kita ada tempat, misalnya internet sih ada, terus meja, terus kemudian ada kantor, jadi bisa kamu masuk di situ lebih privat. Jadi kita nggak terbatas hanya masuk ke sini, kalau mau masuk ke sana juga kita bisa gitu. Ya. Di sini nggak sebatas itu aja. Ya. Atau nggak teman-teman adik-adik SMK juga misalkan nih ada minat kita pengen tahu soal apa belajar apa atau nggak kita sharing sana pasti akan ada event-event gitu lah ya kayak kita undang bicara siapa untuk belajar apa gitu kan ya kalau mau kita undang nanti kita datang ke sana boleh misalkan ada kelas ngoding misalkan gitu kan kelas ngoding 3 hari misalkan kita bikin kayak gitu ya mungkin adik-adik di sini atau gurunya malah bapak ibu mau ikutan ya monggo gitu silakan. Ataupun nanti dari Bapak Ibu, ini ada nih teman-temannya anak-anak yang berprestasi ini, boleh nggak program untuk mereka, boleh kita coba buatkan program yang benar-benar bisa mengasah ataupun nanti membuat jenjang mereka lebih apa ya, lebih luas lah jalannya, lebih enak gitu. Jadi siapa mau belajar apa, kita coba fasilitasi.
kalau untuk guru-guru saya juga nggak akan menerangkan apa harus ngerti nih, harus tahu banget. Pusing kan kebanyakan kita juga udah membatasi. Ini hanya skup untuk pengetahuan umumnya, globalnya. Apalagi kalau misalnya di database itu kita lebih database Oracle itu Oracle. Nah kita kan di sini kan berpartner nih. Jadi kalau misalnya ada yang pengen konsen ke situ, kemudian memang bagus, kita lihat bagus adik-adiknya atau dari guru pun mungkin akan kita sertifikasi. Sampai di situ nantinya, goals ke depannya ya. Kita lihat dulu nih sekarang bagaimana feedback-nya dan kemudian kalau pengen kita kolaborasi, Pak, ini kalau mungkin programnya kayak gini, Pak, kalau programnya kayak gini, kayaknya teman-teman butuh kayak adik-adik atau teman-teman guru. Boleh, mangga kita verifikasi. Mungkin itu kalau dari kita. Dari guru-gurunya. Boleh kalau masih workshop sih nanti mungkin dari sini gimana prosesnya atau apa, karena kalau workshop kan spesifik ya. Nah, kenapa pada seperti ini kita pengennya sih di awal kita kasih tahu dulu cakar-cakarnya nih. Iya. Jadi tahu kita mau ngapainnya. Kita pengen di sini nggak gitu sih harapannya sih. Oke. Oke. Kalau ngoding ya tetap ngoding seperti itu. As it is biasa gitu ya. Mungkin tools yang